Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum mengenai MATLAB untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama itu disuruh untuk membuat soal lalu mencari akar-akar persamaan kubiknya. Untuk soal yang telah saya buat, yaitu adalah akar 3 X pangkat 3 dikurang cos pi per 6 X pangkat 2 dikurang 4 dikali sin 45 derajat X ditambah 2 dikali akar 2 sama dengan 0. Nah, untuk soal yang pertama ini, cara pengerjaannya adalah terlebih dahulu kita definisikan untuk koefisien-koefisiennya ini. Nah, jadi di soal ini tuh terdapat 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 koefisien yang harus kita bentuk ke dalam bilangan terlebih dahulu. Nah, untuk di bagian yang pertama ini, terlebih dahulu untuk kita membuat vektor-vektornya itu yang berisi koefisien persamaannya. Kita buat untuk yang A, kita definisikan nih akar 3. Akar 3 itu kita cari nilainya berapa. Nah, karena dia berbentuk akar, maka kita harus mencari nilainya dengan menggunakan rumus SQRT. SQRT 3. Maka apabila kita pencet enter, akan muncul hasil dari akar 3. Nah, selanjutnya adalah untuk yang koefisien kedua, atau B, sama dengan kita gunakan yang ini. Nah, karena itu kan dalam bentuk radian ya, maka rumusnya itu tetap radian. Karena ini dikurang, maka min cos buka kurung untuk simbol pi ini kita tuliskan di sini dalam PI menjadi PI per 6. Tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk C sama dengan, nah di sini ada 4 dikali sin 45 derajat. Nah, dikurang, maka di sini kita tulis dulu, minus, dikurang 4 dikali, untuk kali itu simbolnya kita menggunakan tanda bintang. 4 dikali sin 45 derajat. Karena dia dalam bentuk derajat, maka rumus yang kita gunakan adalah sin D. Sin ditambah dengan D. Nah, ini menandakan kalau misalnya ini dia dalam derajat. Buka kurung 45. Kita enter. Nah, untuk yang terakhir, untuk koefisien yang keempat, kita sebagai D, kita tulis 2 dikali dengan akar 2. Nah, ini akar 2. Untuk akar tadi kan kita menggunakan rumus SQRT. Sini juga sama. Akar SQRT dalam kurungnya adalah angka 2 karena kan akar 2. Kita enter. Kita sudah dapatkan untuk nilai dari A, B, C, dan juga D. Lalu kita bentuk eh, hasil-hasil ini ke dalam matriks. Di sini saya akan membuat yang menjadi matriks X ya. Matriks X itu kita membuat matriks itu dengan menggunakan kurung siku. Lalu kita masukkan anggota-anggotanya. Nah, karena di sini akan dibuat menjadi satu baris saja, maka kita tulis A spasi B spasi C spasi D. Lalu kita tutup kurung siku, lalu enter. Nah, ini sudah menjadi matriks X. Selanjutnya, kita diminta untuk mencari akar-akar persamaan kubiknya tadi. Dan harus terdapat 3 solusi. Caranya adalah kita menggunakan rumus Rhodes. R O T S. Rhodes. Nah, lalu di dalam kurung kita masukkan si matriks tadi. Matriks X tadi, lalu kita tutup kurung. Enter. Maka akan ditemukan 3 penyelesaian. Ini penyelesaian pertama, penyelesaian kedua, dan penyelesaian yang ketiga. Nah, selanjutnya dari solusi ini, kita kan disuruh untuk membuat hasilnya itu dibulatin menjadi 3 angka di belakang koma. Nah, untuk membulatkan hasil ini, maka kita gunakan rumus round. Round, buka kurung.
Nah, kita masukkan nilainya yang mau kita bulatin tadi. Kita copy, kita paste ke sini, lalu kita kali dengan 1000 kali 1000 tutup kurung dibagi 1000. Kenapa kita harus dikali dengan 1000 dan dibagi dengan 1000? Karena kita mau mempertahankan angka di belakang komanya. Nah, ketika kita enter, maka akan ada angka di belakang koma ya, nggak akan hilang. Nah, jadi ini untuk angka terakhir yakni 0 itu kita tidak perlu dianggap, tidak perlu kita baca. Karena angka terakhir dari koma yang berupa 0 itu bukan merupakan angka penting, jadi kita dapat abaikan. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai dikali 1000 dibagi 1000 ini gimana hasilnya? Nah, kita coba ya. Sini apabila kita gunakan rumus round, teman-teman ini tulisannya harus kecil, round, kita kurung, kita masukkan lagi nilai yang tadi, kita tutup kurung. Maka ini hasilnya nanti adalah -1. Nah, begitu. Jadi kan ini tidak ada angka di belakang koma seperti yang ketentuan di soal. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk bagian selanjutnya. Kita gunakan rumus round. Dikali 1000 dibagi 1000. Bentar. Nah, ini untuk pembulatannya. Selanjutnya, untuk solusi ketiga, kita bulatkan juga. Seribu dibagi 1000. Enter. Nah, ini untuk hasil pembulatan 3 angka di belakang koma. Jadi sama seperti tadi, ini kita bisa mengabaikan angka 0 yang paling akhir. Jadi untuk penyelesaian soal nomor 1 cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.